209. Saya Naswara Madani dengan NIM 230125022. Saya Nini Wiardani dengan NIM 23010502339. Saya Ibnu Ridwan Vibrata dengan NIM 230105022. Baik, kemudian kita masuk ke dalam materi podcast. Bercermin dari kehidupan masyarakat Indonesia nih teman-teman. Banyak sekali daripada masyarakat Indonesia yang belum tahu dan belum mengerti apa sih itu Pancasila sebagai sistem etika kehidupan berbangsa. Jadi menurut kalian itu gimana? Menurut saya, pengertian Pancasila sebagai etika politik yaitu pengertian secara sederhana tentang politik adalah suatu kegiatan untuk mencapai cita-cita yang berhubungan dengan kekuasaan. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijauhi oleh nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai, karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai susila dan tidak susila, baik dan buruk. Sifat seseorang dikatakan susila atau bijak apabila ia melakukan kebajikan. Sebaliknya, seseorang dikatakan tidak susila apabila ia melakukan kejahatan. Baik, seperti itu teman-teman pengertian daripada Pancasila sebagai etika politik. Jadi setiap warga negara dan penyelenggara negara harus mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Kemudian, kenapa sih kita pakai Pancasila sebagai etika politik? Nah, menurut saya, kenapa Pancasila sebagai etika politik yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan dasar sistem etika politik. Hal ini berarti bahwa Pancasila merupakan kesatuan sila-sila, di mana sila-sila Pancasila itu menjadi sumber etika politik yang harus selalu mewarnai dan diamalkan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, baik oleh rakyat ataupun penguasa. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Tan Reja tahun 2012 yang mengatakan bahwa Pancasila sebagai sistem etika bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, biar teman-teman lebih paham lagi nih, mungkin bisa dijabarkan contoh daripada kasus pelanggaran Pancasila sebagai etika politik. Menurut saya, ini adalah salah satu contoh pelanggaran Pancasila sebagai etika politik. Puan Maharani kembali mematikan mikrofon salah satu seorang peserta sidang yakni anggota DPR Republik Indonesia dari fraksi PKS bernama Amin Aka pada tanggal 24 Mei 2022. Hal ini terjadi saat Puan hendak mengakhiri rapat dikarenakan rapat telah berjalan selama 3 jam dan waktu telah menunjukkan waktu untuk mengenai ibadah sholat zuhur. Namun Amin tetap bersikeras untuk menyampaikan pendapatnya mengenai LGBT yang sempat viral di podcast Deddy Corbuzier serta tentang peristiwa dikibarkannya bendera LGBT di kantor Kedubes Inggris Jakarta. Puan pun memberikan Amin waktu 1 menit untuk menyampaikan aspirasinya. Namun Amin meminta izin untuk memberikan waktu sekitar 5 menit untuk menyampaikan pendapatnya. Amin pun mulai menyampaikan pendapatnya terkait hal tersebut. Namun setelah Amin berbicara selama 3 menit tanpa basa-basi dan menghiraukan Amin, Puan langsung mematikan mikrofon Amin dan menutup jalannya rapat dengan memukulkan palu sebanyak 3 kali tanda berakhirnya jika. Lalu penyelesaian dari kasus ini adalah kita harus menjunjung tinggi moralitas dan norma-norma yang berlaku termasuk Pancasila sebagai norma hukum atau norma etik. Dalam rapat paripurna, peraturan dan tata tertib rapat telah dirumuskan dalam peraturan DPR Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib dalam bagian legislatif DPR yang mencakup sidang paripurna sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang tata tertib badan legislatif. Rapat harus berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan hal ini wajib dipahami dan dijalankan oleh setiap anggota rapat, mulai dari pimpinan rapat hingga peserta rapat yang hadir. Oke, itu dia kasus daripada pelanggaran Pancasila sebagai etika politik, yakni Puan Maharani yang kembali mematikan mikrofon salah seorang peserta sidang, yakni anggota DPRD RI. Kemudian sudah dijelaskan pula penjelasan dari kasus ini. Mungkin menurut saya ada beberapa penanganan kasus lainnya ya, seperti penegakan hukum yang tegas, kemudian pendidikan dan kampanye, pengawasan institusi, konsolidasi politik, penguatan institusi demokrasi, keterlibatan masyarakat sipil, rehabilitasi dan pemulihan, penguatan pendidikan nilai, serta pendekatan diplomasi. Itu dia
berbagai cara untuk mencegah pelanggaran Pancasila sebagai sistem etika kehidupan berbangsa. Mungkin dari contoh-contoh tersebut ada faktor pendukung dan penghambat penerapan etika Pancasila ya teman-teman. Jadi gimana menurut kalian? Jadi menurut saya faktor penghambat penerapan etika Pancasila yaitu terdiri dari kemerosotan moral, kurangnya implementasi, tantangan reformasi, tantangan realisasi, tantangan penafsiran, sistem pendidikan Indonesia yang kurang, dan banyaknya pengaruh budaya dan peradaban luar negeri yang menyebabkan anjlok dan luruhnya jati diri bangsa yang telah dirangkum dalam Pancasila. Kita sangat menyayangkan penyalahgunaan kebebasan seperti yang telah didengungkan oleh negara lain tentang hak asasi manusia atau HAM. Sebenarnya HAM tersebut sudah termasuk ke dalam Pancasila, yaitu dalam sila keadilan sosial. Saat ini kebebasan HAM telah disalahgunakan menjadi sebuah alibi dan pembenaran atas kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang. Oke, itu dia faktor pendukung dan penghambat daripada penerapan etika Pancasila. Mungkin teman-teman sekalian yang di luar tuh kepo, apa sih kemerosotan moral itu Mbak? Jadi kemerosotan moral menurut nilai-nilai moral bangsa akibat konsumerisme, hedonisme, eksklusivisme, dan keserakahan. Oh, seperti itu ya Mbak. Kalau misalkan tantangan reformasi itu yang seperti apa Mbak? Jadi tantangan reformasi yaitu era reformasi membawa tantangan terhadap sistem etika Pancasila seperti euforia, kebebasan politik yang berujung pada pengabaian norma-norma moral. Oke, kalau faktor pendukung dan penghambat pasti ada dong strategi penerapan Pancasila sebagai sistem etika bangsa Indonesia. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Strategi penerapan Pancasila sebagai sistem etika bangsa Indonesia yaitu dapat terdiri dari pendidikan karakter, kriteria acuan penyelenggaraan negara, dan membangkitkan kesadaran wajib pajak. Oke, agar teman-teman lebih paham dan tahu mengenai strateginya, mungkin bisa dijelasin Mbak, bagaimana pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter yaitu malah dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai diharapkan pada pluralisasi nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi, sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi karena pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh dekadensi moral antara lain penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Semuanya itu menunjukkan lemahnya tantangan nilai norma moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Oke, itu dia penjelasan mengenai pendidikan karakter. Kalau misalkan kriteria acuan penyelenggaraan negara itu seperti apa ya Mbak? Ada kriteria acuan penyelenggaraan negara, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak boleh, pantas dan tidak pantas, baik dan buruk. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk. Oke, tadi udah dijelaskan secara detail mengenai apa itu pengertian sampai ke strategi. Banyak sekali materi-materi yang didapat pada podcast hari ini. Mungkin untuk penutup bisa dijelaskan mengenai implementasi Pancasila sebagai sistem etika. Dari menurut saya implementasi Pancasila sebagai sistem etika ada pada 5 sila. Yang pertama pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama pada Pancasila menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang berdaya dan takwa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Di tengah keberagaman masyarakat, dalam hal ini implementasi pada sistem etika Pancasila yaitu toleransi yang kuat untuk saling menghormati dan menghargai agama dan kepercayaan individu lain. Hal tersebut dilakukan agar kehidupan masyarakat selalu tentram dan damai. Lalu selanjutnya adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini juga terdapat nilai keadilan. Sila ini mengaitkan dengan memiliki sikap berani dalam membela keadilan dan kebenaran yang berlaku.
Sumber dari nilai kemanusiaan ini berasal dari hakikat manusia sebagai susunan dari jiwa dan raga dalam susunannya dengan sifat kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta keturunan sebagai makhluk Tuhan yang terdiri yang berdiri sendiri. Implementasi dengan sistem etika Pancasila pada sila kedua ini juga dapat dilakukan dengan rasa saling menghormati dengan individu lain sebagai pribadi yang utuh dalam mengelola hak-hak yang sudah menjadi kodratnya sebagai keutuhan dan eksistensinya sebagai makhluk sosial. Berikutnya, sila persatuan Indonesia. Implementasi sistem etika Pancasila dalam sila ini yakni ketika masyarakat Indonesia mengedepankan prinsip persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam hal ini artinya masyarakat Indonesia menyanggupi untuk berkorban demi kepentingan bersama. Sila selanjutnya adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung nilai musyawarah dan yang keputusannya selalu dihormati, dijunjung tinggi dan diterima oleh semua pihak yang terkait dalam musyawarah. Keputusan tersebut harus pula dilaksanakan dengan bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Musyawarah untuk mencapai mufakat dalam hal ini juga dapat mengembangkan rasa kebebasan merdeka di kebersamaan. Sistem etika yang diimplementasikan dapat tercermin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara, selalu memperhatikan keutamaan dari kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial harus diwujudkan dengan sadarnya hak dan kewajiban sebagai masyarakat suatu negara. Implementasinya dalam sistem etika Pancasila dicerminkan dalam sila gotong royong dan kekeluargaan. Selain itu, implementasi sistem etika Pancasila dalam sila ini ialah mengarah kepada rasa menghargai sesama, seperti menghargai hasil karya orang lain, menghargai hak orang lain, dan menghargai setiap usaha orang lain. Oke, mungkin saya cukupkan podcast pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu terwujudnya podcast ini. Nantikan podcast kita selanjutnya